Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Esti Mulyani yang telah mempersilahkan kami atau saya untuk tampil membacakan penjelasan sistem operasi Windows, Linux, dan macOS dengan subtema atau yang berisikan temanya itu materinya itu ada command prompt, file sharing, dan pengaturan dasar pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Nah, sebelum lanjut ke pemateriannya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Salsabila. Saya dari kelas D3 TI 1A dengan NIM 2503050. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu command prompt dari sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Oke. Daripada kita membacakan, kita mungkin langsung ke praktik atau menjalankannya saja di terminal ya. Untuk masuk ke terminalnya, yang pertama kita masuk ke window R dulu, lalu klik OK. Oke, dia sudah muncul ya. Kita pinggirkan dulu. Oke, pada komen prompt yang pertama di sini ada perintah ketik MD untuk membuat direktori. Nah, jadi MD ini itu akan membuat sebuah folder. Jadi misalkan kita buat folder namanya UAS ya, sesuai contoh yang di sini, UAS sistem operasi. Sistem operasi. Oke, kalau sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah membuat foldernya. Coba kita lihat dulu ya foldernya. Ada belum gitu, udah muncul atau belum? Sudah muncul ternyata di sini. Oke, lanjut. Kita ke bagian yang kedua. Perintah yang kedua yaitu ketik rmdir untuk menghapus foldernya. Jadi nanti folder UAS sistem operasi ini dia akan kehapus. Coba kita klik ya. Cek. UAS sistem operasi. Maaf, di sini ada yang keliru. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhapus harusnya. Tuh, dia sudah tidak ada. Tadi kan dia ada di sini. Ternyata dia sudah hilang. Berarti kita berhasil untuk menghapus file tersebut. Oke, lanjut kita ke ininya ya. Ke perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga kita disuruh ketik dir untuk menampilkan daftar file dan folder dalam suatu direktori. Coba kita klik ketik dir, lalu enter. Tuh, dia bakal muncul folder-folder dan file-file yang berada di drive si Windows, yaitu ada desktop, ada favorit, download, ada UAS sistem operasi. Tadi kan kita sudah menambahkan ya, jadinya dia bakal masuk ke sini. Lalu ada perintah yang keempat, kita bisa mengubah background dan teksnya itu menjadi berwarna-warni. Nah, dari contoh di sini itu kita mengubah warna backgroundnya merah dan teksnya putih. Nah, untuk itu kita memasukkan perintah color 4 untuk background dan F besar untuk warna foregroundnya. Coba kita enter. Tuh, dia akan berubah warna seperti ini. Nah, tapi kalau dia kayak gini tuh kan agak kurang untuk dilihat mata ya. Jadinya kita akan ubah lagi seperti semula, yaitu untuk backgroundnya hitam dengan angka 0. Mohon maaf, kita tambahkan color dulu. 0 untuk background hitam.
dan F untuk teks putih. Tuh, dia akan kembali seperti semula. Selanjutnya kita ada comment prompt title. Di sini fungsinya untuk mengubah atau mengganti nama pada window title yang baru. Contoh kita di sini akan mengubah warnanya UAS lagi, sistem operasi. Tuh, dia jadi bakalan hilang atau muncul di bagian sini, dia akan muncul. Tuh, dia bakal muncul di bagian sininya. Oke, selanjutnya kita masuk perintah date nih untuk menampilkan tanggal. Tanggal sekarang ini tanggal berapa sih? Yuk kita cek. Tuh, dia tanggalnya 12. Mohon maaf, eh, bulannya 12, tanggal 22 tahun 2025. Nah, ini juga untuk bisa mengubah atau men-set tanggal ya, tapi di sini saya skip dulu. Lalu yang selanjutnya kita ke perintah Vol nih. Vol itu apa? Vol itu untuk menampilkan label suatu drive dan serial number-nya. Jadi ini itu kita berada di drive C dan volume serial number-nya itu adalah 4850 strip 9C4HD. Nah, selanjutnya ada perintah ipconfig nih. ipconfig itu fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan di laptop ini. Jadi laptop saya itu si IP address-nya itu 192.168.56.1 dan subnet mask-nya ada 255, 255, 2550, ada link lokalnya ya dan lain-lain ada berada di sini. Oke, selanjutnya kita mau menghapus nih semua comment prompt yang ada di sini, kita bisa memasukkan perintah CLS. Sesuai dengan deskripsi di sini, CLS yaitu untuk membersihkan layar comment prompt. Tuh, dia jadi bersih seperti semula. Oke, nah karena komen lain dari si Windows dan Linux ini udah selesai, jadi kita langsung masukin aja perintah exit untuk menutup si terminalnya atau menutup comment prompt-nya. Nah, selanjutnya ada comment prompt dari macOS. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini saya tidak mencantumkan screenshotan hasil komen prompt dari macOS karena sebelumnya memang belum mencoba langsung di macOS-nya dan kebetulan saat saya ingin menginstal uh, macOS di perangkat saya di Windows itu ternyata uh, ininya sangat besar gitu. Apa namanya? Penyimpanannya itu sangat besar sehingga laptop saya itu kurang memadai, tidak cukup ruangannya. Jadi saya hanya mencantumkan si perintahnya dan artinya saja. Yang pertama dahwa Wami itu yang artinya menampilkan nama user yang sedang login. Lalu ada perintah hostname itu artinya menampilkan nama perangkat. Lalu yang ketiga ada date itu artinya itu untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini. Jadi yang kayak Windows tadi sebelumnya. Lalu ada uptime itu ya fungsinya itu untuk menampilkan lama sistem sudah berjalan sejak terakhir boot. Lalu ada top itu menampilkan proses yang sedang berjalan secara real time. Lalu ada PS menampilkan daftar proses yang sedang aktif. Lalu ada DH strip maaf DF strip H itu artinya menampilkan penggunaan kapasitas storage dalam format yang mudah dibaca agar mudah dibaca. Lalu ada perintah DU strip H itu artinya menampilkan ukuran file atau folder. Lalu yang terakhir ada if config yang artinya menampilkan informasi jaringan dan ping untuk mengecek koneksi jaringan ke suatu host. Oke, langsung saja kita lanjut ke pematerian selanjutnya yaitu file sharing pada Windows. Nah,
Untuk melakukan file sharing pada Windows, langkah yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat dan memilih folder yang akan di-sharing. Nah, untuk membuat foldernya gimana? Yuk kita ikutin caranya. Kita, maaf, ini sebelah sini aja. Kita itu caranya masuk ke File Explorer terlebih dahulu. Setelah masuk ke File Explorer, kita bisa langsung masuk ke Windows C aja untuk membuat folder baru. Lalu kita bisa klik New untuk membuat folder baru. Tuh, New Folder. Kita ubah di sini ya, New Folder. Mohon maaf, di sini kayaknya agak ini ya. New ulang ya. Mana tadi? Kita ulang dulu. New Folder. Nah, sesuai contoh misalkan saya di sini pakai NIM saya yaitu 2503050. Kita enter, lalu kita klik kanan untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya, itu klik kanan pada folder yang sudah dikasih NIM. Kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nah, setelah klik properties dia akan muncul tampilan seperti ini nih, yang saya tampilin di PPT saya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik bagian sharing. Setelah kita sharing, kita klik bagian share ini. Kita klik ini. Oh, ini dulu ya, mohon maaf. Kita klik ini dulu. Kita share this folder. Nah, untuk permissionnya kita akan ubah sesuai yang di sini. Setelah klik bagian share, kita tambahkan permissionnya dengan group usernames everyone. Lalu untuk permission of for everyone-nya kita ubah menjadi read agar si user lain hanya bisa membaca tanpa mengubah filenya. Lalu setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, ini kita udah bisa di-sharing nih si filenya. Kita bisa klik saja share. Kita klik ownernya atau tujuan kitanya. Kita klik share. Nah, dia akan loading seperti ini. Apabila sudah menampilkan tampilan seperti ini, folder pun sudah bisa di-share ke pengguna lain dengan mengakses bagian networknya. Dengan catatan itu menggunakan koneksi yang sama. Oke, sudah selesai. Lanjut ya, kita ke file sharing pada Linux. Nah, untuk file sharing Linux juga, sebelumnya mohon maaf tidak ada berupa gambarnya dan saya tidak bisa mencontohkan langsung. Jadi saya di sini akan memasukkan langkah-langkahnya saja tanpa mendemokannya. Untuk langkah yang pertama kita seperti kayak di file tadi yaitu memilih folder yang sudah dibuat dan siap untuk di-share. Terus lalu langkah yang kedua, klik kanan pada folder yang dipilih, lalu klik bagian properties, seperti yang tadi kita lakukan di Windows. Lalu selanjutnya klik bagian share, dan centang bagian checkbox untuk share foldernya. Lalu beri akses untuk semua orang kepada foldernya, seperti yang kita lakukan ke Windows tadi. Sepertinya hampir mirip-mirip ya Windows dan Linux ini. Dari command prompt dan file sharingnya juga mirip. Lalu kita lanjut ke file sharing macOS. Nah, di sini saya menggunakan iOS sebelumnya karena adanya iOS kebetulan macOS-nya nggak ada, tapi di sini untuk file penggunaan lalu setting-settingnya file sharingnya itu saya sudah menyamakan dengan macOS. Jadi
bisa dipastikan kalau di macOS juga dia akan seperti ini aturannya. Untuk file sharing di sini saya menggunakan iDrop untuk mengirim ke orang lainnya. Ya, yang pertama ya langkahnya kita masuk ke bagian setting dulu. Untuk menggunakan iDrop-nya kita masuk ke bagian setting atau pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan, kita bisa langsung lanjut ke general atau umum untuk bisa lanjut masuk ke iDrop-nya. Setelah masuk ke general atau umum, kita bisa langsung pilih saja nih si file ini apakah akan dikirim ke semua orang ataukah hanya ke kontaknya yang saya punya aja. Lalu setelah itu, untuk masuk ke iDrop-nya, kita membutuhkan jaringan Wi-Fi dan Bluetooth yang aktif. Jadi kita milih Wi-Fi dulu yang aktif. Setelah sudah, kita bisa langsung memilih file atau foto atau notes yang akan atau yang mau dikirim nih sama kita. Misalkan kita udah kekirim nih, lalu kita langsung klik iDrop-nya, iDrop yang di bawah sini. Nih ya, ini. Nah, karena kebetulan di sini saya tidak menemukan orang yang dekat dengan saya nih. Saya karena saat ini saya sedang sendirian, jadi di sini airdrop-nya atau orangnya tidak ditemukan. Tetapi apabila di sini orang yang ditemukan, kita langsung pilih si penerimanya. Entah itu iPhone atau macOS gitu atau MacBook gitu, iPad. Lalu setelah kita klik, kita langsung eh, nanti si penerimanya itu langsung akan mengklik accept. Jadi dia setuju dengan apa yang kita beri. Karena kan kalau airdrop kayak gini kan biasanya udah kontak-kontakan dulu ya. Kirim dong gitu. Jadi makanya pasti si penerima akan setuju gitu. Lalu si filenya akan otomatis tersimpan ke penerimanya. Nah, lalu kita langsung masuk aja ke pengaturan dasar Windows. Di sini saya hanya mengambil beberapa bagian saja, tidak semuanya. Ya, yang pertama di sini ada eh, pengaturan dasar Windows. Jadi kita di sini ada akun yang pertama. Akun ini itu untuk mengatur akun pengguna, password, metode login. Itu kita masuknya di sini, di setting si akun ini. Lalu eh, kita masuk ke pengaturan dasar Windows selanjutnya yaitu apps atau apps aplikasi. Jadi apps ini atau aplikasi ini untuk mengatur default aplikasi, instalasi, dan penghapusan aplikasi. Jadi kita biasanya misalkan mau menghapus, mau uninstall aplikasi itu di dalam sini. Oke, selanjutnya kita ada eh, Linux ya. Oh, mohon maaf, ini ternyata displaynya ketinggalan. Di sini ada setting display ya. Nah, display ini tuh untuk mengatur resolusi layarnya mau berapa, skala tampilannya mau kayak gimana, dan mode layarnya itu mau gelap atau mau terang. Nih, kita bisa ubah di sini, di bagian sini. Oke, langsung lanjut aja. Kita ke eh, setting dari Linux. Nah, di sini kita ada appearance, ini itu seperti display kalau di Windows ya, itu ya untuk mengatur tampilan sistem berupa temanya, ukuran font, icon, dan wallpapernya itu kita bakal ubahnya di appearance ini. Oke, selanjutnya yaitu ada Ubuntu Desktop. Nah, untuk setting Ubuntu Desktop ini itu khusus ya. Jadi
Contohnya ya seperti posisi dock, taskbarnya ada di bawah atau kiri atas gitu. Lalu ada auto hide dock, lalu ada ukuran icon, itu kita ngubahnya di sini. Selanjutnya ada application. Nah, sesuai kalau tadi di Windows ada application juga ya. Itu ya untuk melihat daftar aplikasi yang terinstall itu apa aja. Itu kita masuknya dilihatnya di sini. Lalu untuk mengatur perizinan aplikasi juga di sini. Untuk menghapus atau menginstalnya juga di sini. Oke, lanjut ke pengaturan dasar macOS. Nah, seperti lagi dan lagi ya, karena saya tidak memiliki macOS, jadi di sini saya menggunakan iOS untuk penggantinya gitu. Jadi, tapi yang saya ambil ini tuh yang sudah pasti ada di macOS. Karena macOS sama iOS itu kan berbeda ya. Tapi ada beberapa yang sama. Makanya saya ambil beberapa aja yang sama. Yaitu yang pertama ada settingan Apple ID ya. Nah, Apple ID ini tuh adalah akun pengguna perangkat Apple. Fungsinya ya untuk identitas penggunanya ada nama, nomor telepon, email. Lalu ada sinkronisasi data agar bisa data-datanya itu misalkan kita ganti HP baru. Nah, jadi dia datanya itu akan tersinkron gitu. Lalu ada akses semua layanan Apple itu masuknya di sini. Lalu ada keamanan dan pemulihan data dan pembelian aplikasi juga kita ada di sini. Ada ID di ID Apple. Jadi kita bisa melihat gitu apa saja. Lalu selanjutnya ada iCloud. Nah, iCloud ini itu layanan penyimpanan dan sinkronisasi data online milik Apple. Fungsinya ya untuk menyimpan, mencadangkan, menjaga, dan memulihkan data agar tetap aman. Nah, iCloud ini juga bisa dibeli ya. Jadi misalkan kita iCloud-nya ini atau penyimpanannya habis, jadi kita bisa membeli nih di store Apple-nya itu kita bisa membeli. Oke. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya dapatkan sebelumnya. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangannya ya sebenarnya. Tetapi saya akan berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kurang-kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.